Halo teman-teman, para sahabat lebah dan para pembudidaya lebah dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa ya teman-teman. Nah oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas seputar perawatan lebah, khususnya lebah trigona ya teman-teman. Jadi yang mau saya bahas ini adalah cara mengatasi lebah kelanceng atau pelulut atau trigona yang kekurangan resin atau yang kekurangan sumber resin ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya ini. Nah oke teman-teman, simak terus ya video ini sampai selesai. Nah oke teman-teman, jadi video kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman pribadi saya tentang budidaya lebah kelanceng atau pelulut atau trigona ini ya teman-teman. Nah oke, jadi singkat cerita, di tempat budidaya saya ini sangat bagus sekali untuk budidaya lebah jenis kelanceng ini, karena untuk sumber nektar atau sumber polennya di tempat budidaya saya ini sangat melimpah sekali ya teman-teman. Cuman memiliki satu kelemahan, yaitu sumber resinnya terbatas ya teman-teman di tempat budidaya saya ini. Dan ini salah satu contoh koloni lebah saya, lebah jenis Itama ya teman-teman. Nah ini sebenarnya koloni yang sudah kuat, sudah super, dan ini koloni saya ini sudah sering saya panen ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat sama-sama, kita lihat secara seksama, untuk lebah Itama saya ini kekurangan sumber resin ya teman-teman, sangat jelas terlihat sekali. Karena kalau kita lihat secara seksama, ini di dinding atau di pinggiran kotak topping saya ini mulai tumbuh jamur-jamur ini ya teman-teman, yang terlihat putih-putih ini. Nah ini menandakan kalau koloni lebah saya ini kekurangan resin ya teman-teman. Dan ini misal kita lihat juga di kotak ini sangat minim sekali untuk simpenan resin atau getahnya ya teman-teman. Nah itu sama sekali tidak ada simpanan getah atau resin baru di sini ya teman-teman di kotak. Dan di video ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya ketika lebah saya mengalami kekurangan resin seperti ini. Saya akan mendonor dengan bahan ini ya teman-teman. Nah ini bahan ini adalah getah ya teman-teman, getah baru. Nah ini yang saya gunakan ini adalah getah bendo atau biasa orang menyebutnya pulut bendo. Nah ini biasanya buat menjebak burung ya teman-teman. Nah ini biasanya digunakan oleh para pemikat burung. Nah ini misalkan tidak ada pulut bendo seperti punya saya ini, bisa diganti dengan getah nangka atau getah mangga. Nah ini bisa kalian carikan getah itu ya teman-teman. Dan kalau saya sendiri biasanya menggunakan pulut bendo atau getah bendo ini ya teman-teman. Ini adalah getah dari pohon bendo. Nah kebetulan di sini getah dari pohon bendo ini masih mudah didapatkan ya teman-teman. Kalau mau beli di sini bisa juga di pasar-pasar burung ya, biasanya banyak yang menyediakan, karena ini lebih sering digunakan untuk menjebak burung ya teman-teman. Jadi di pasar-pasar burung biasanya ada untuk pulut bendo atau getah pohon bendo ini ya teman-teman. Jadi cara donor dengan getah baru seperti ini kalau menurut saya lebih efektif daripada kalau kita donor koloni lebah kita dengan propolis atau getah yang sudah bekas ya teman-teman. Nah itu kalau tidak untung malah bisa jadi sumber penyakit juga kalau menggunakan propolis yang bekas.
Nah ini teman-teman, caranya untuk mendonor atau menyuplai koloni lebah kita dengan resin yang baru. Untuk getahnya ini kita buat butiran-butiran kecil ya teman-teman, dan ini langsung saja kalau sudah dibuat butiran kecil langsung ditempelkan di tempat yang kita mau donor ya teman-teman. Nah ini kenapa harus butiran-butiran kecil, karena ini kalau kita lakukan dengan butiran besar atau ini seperti yang saya pegang ini, terus kita masukin ke dalam topping, nah itu nantinya malah lebahnya ini banyak yang terjebak di gumpalan getah barunya ini ya teman-teman. Karena ini getah baru, jadi ini masih sangat lengket sekali. Dan ini kalau kita tidak hati-hati atau untuk butiran-butirannya terlalu besar, ini nantinya akan banyak lebah yang terjebak di getahnya ini ya teman-teman. Jadi cara terbaik seperti cara saya ini, yaitu buatlah butiran-butiran kecil dan kita tempel-tempelkan di bagian-bagian yang sekiranya agak kosong, bisa di bagian pinggir-pinggir atau dinding-dinding samping toppingnya ini, atau di bagian tutupnya, di bagian penutup plastiknya ini juga bisa ya teman-teman. Nah ini ditempel-tempelin seperti ini saja, tapi usahakan kecil-kecil ya teman-teman, jangan asal-asalan. Nah ini untuk cara saya seperti ini, kalau menurut saya lebih efektif ya teman-teman, karena menurut pengalaman saya sendiri, pengalaman pribadi, dulu itu sebelum saya menemukan cara ini, saya biasa donor pakai propolis yang sudah bekas ya teman-teman. Nah itu ternyata kalau propolisnya itu tidak dibersihkan terlebih dahulu, nah itu malah akan menjadi sumber penyakit atau malah akan menyebabkan kotak topping kita itu jamuran ya teman-teman. Karena propolis bekas atau propolis yang sudah jadi itu malah sebenarnya mudah sekali berjamur ya teman-teman. Apalagi kalau musim hujan, keadaan lembab, nah itu sangat mudah sekali propolis lama kita itu atau propolis lama lebah kita itu mudah berjamur ya teman-teman. Nah ini kalau menggunakan cara saya ini, donor dengan propolis baru, nah itu kalau menurut saya lebih efektif, karena propolis baru atau getah yang baru seperti ini tentu saja tidak mudah berjamur, dan lebahnya juga sangat suka ya teman-teman, karena ini propolis masih baru dan tanpa mereka sibuk mencari, tapi kita beri, kita suplai, kita bantu. Nah ini dalam beberapa hari ke depan ini langsung digarap sama mereka ya teman-teman. Untuk propolis atau getah barunya ini langsung akan mereka proses lagi, akan mereka olah, dan ini sangat bagus sekali kalau menurut saya teman-teman. Bisa dicontoh, misal kalian tidak ada getah bendo seperti punya saya ini, bisa kalian ganti dengan getah nangka atau getah sukun juga bisa, atau getah mangga. Yang penting getah yang disukai sama lebah itama ya teman-teman. Karena kalau di tempat saya ini lebah itama itu tidak menyukai getah dari pohon pinus ya teman-teman. Saya sudah coba berkali-kali dengan menggunakan getah pinus, itu tidak suka untuk lebah saya ini. Jadi saya tetap menggunakan getah bendo atau getah nangka. Dan untuk cara pendonoran seperti ini biasanya saya lakukan setengah bulan sekali atau 2 minggu sekali ya teman-teman. Atau lebih tepatnya lagi, bisa kalian cek secara berkala terlebih dahulu ketika kekurangan sumber getah. Nah itu waktunya kita donor ya teman-teman. Nah oke teman-teman, nah ini sudah selesai saya donor, tinggal saya tutup saja dan selesai untuk pendonoran getah atau resin baru ini. Nah oke teman-teman, semoga dari video saya tadi ini
memberikan manfaat untuk kalian semua para sahabat lebah dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Salam satu hobi.